Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hai semuanya, inilah tentang saya. Ya, biodata singkat. Ini foto saya sewaktu tahun 2017, awal-awal masuk kuliah dan masih di organisasi. Sudah masuk organisasi pada saat itu. Siapa sih saya? Ya, perkenalkan, saya adalah Revaldi Alifadila. Nama panggilan Valdi atau Revaldi, tempat tanggal lahir Brebes 28 Agustus 1999, alamat Jalan Pramuka nomor 18, Paguyuban Bakti, RT 03 RW 02, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Indonesia. Hobi bermain bola dan membaca buku. Nomor gawai atau nomor handphone 081 225 26 5424. Bisa WhatsApp, juga telepon ya. Kalimat motivasi, jangan pernah sesekali mendambakan untuk menjadi seorang Tuhan. Sebuah harap yang tidak akan pernah kau jumpai dalam sebuah kehidupan. Cukuplah menjadi seorang tuan dan berdiri di atas kakimu sendiri. Revaldi. Ya, selanjutnya adalah pendidikan. Saya menempuh pendidikan di TK Nurul Ilmi Bulakamba pada tahun 2004 hingga 2005, lalu SD Negeri 1 Bulusari 01 tahun 2005 hingga 2011. Lalu SMP Negeri 2 Bulakamba atau Bulakamba 2 tahun 2011 hingga 2014. SMA kebetulan saya juga di sini, saya alumni sini. SMA Negeri 1 Bulakamba tahun 2014 hingga 2017. Lalu selanjutnya saya melanjutkan kuliah di Universitas PGRI Semarang. Mohon maaf, kurang Semarang. Tahun 2017 hingga sekarang. Prestasi saya yaitu juara 2 Liga Pelajar Indonesia Pulbara tahun 2015 dan 2016. Juara 3 O2SN Futsal Putra tahun 2015 dan 2016. Ini di sekolahan. Lalu juara 2 Asep Cup tahun 2018. Ini tingkat masyarakat. Lalu Putra Bahasa Favorit tahun 2019. Ini di tingkat kampus. Lalu organisasi saya, yang pertama yaitu Ekskul Futsal dan Sepak Bola SMA Negeri 1 Bulakamba tahun 2015 hingga 2016. Lalu HIMA PBSI atau Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2017 hingga 2018. Lalu di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni atau BEM FEBS tahun 2018 hingga 2019. Lalu ada juga saat ini saya aktif di Dewan Perwakilan Mahasiswa UPGRIS atau DPM UPGRIS tahun 2019 hingga 2020. Lalu ada terakhir Pemuda-Pemudi Warga Bakti tahun 2015 hingga 2017. Itulah tentang saya. Terima kasih banyak. Selanjutnya saya akan menjelaskan. Di sini saya bertugas untuk magang 3 atau melaksanakan PPL, praktik magang 3, dengan mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 10. Saya kebetulan membantu Pak Zainul Nadif ya. Untuk kedepannya, saya mohon kerjasama dari kita semua untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar secara bersama. Itu saja awal perkenalan yang bisa saya sampaikan. Langsung saja ke materi inti. Ya, perkenalan materi lah. Ya, terima kasih sekali lagi. Langsung saja ke materi. Oke. Langsung saja ke materi. Kita pengenalan materi tentang teks anekdot ya, kawan-kawan dan juga atau anak-anak. Teks anekdot sendiri itu apa sih? Sejauh pemahaman kalian? Ya, langsung saja. Pengertian teks anekdot adalah sebuah teks cerita singkat yang menarik dan lucu karena berisi pengalaman seseorang yang tidak biasa. Kebanyakan mengenai orang penting atau terkenal.
dan berdasarkan kejadian nyata. Pengalaman yang tidak biasa tersebut disampaikan kepada orang lain untuk menghibur si pembaca dengan tujuan tertentu, berbentuk satir atau sindiran atau ejekan ya. Ciri-ciri teks anekdot. Yang pertama, ciri-ciri teks anekdot yaitu tokoh biasanya dari kalangan orang dikenal. Siapa orang yang paling dikenal? Yang sering menjadi anekdot, contoh sebuah teks anekdot. Biasanya presiden, karena paling dikenal ya. Atau orang penting lainnya. Yang kedua, memiliki alur atau plot. Alur atau plot adalah sebuah jalannya peristiwa. Yang ketiga, memiliki latar waktu, tempat, dan latar suasana. Apa sih itu latar? Kalian pasti sudah tahu kan keterangan ya. Lalu yang keempat, memiliki aspirasi atau opini. Jadi opini untuk apa? Ya untuk menyindir tadi, satir. Ya, nah, ada hubungannya dengan yang kelima nih, menyindir atau satir, ejekan. Tapi dengan cara kritikan seperti itu, secara halus ya. Dan yang terakhir yaitu lucu dan menghibur. Wah, kalau ini sih ciri khas dari teks anekdot banget. Lucu dan menghibur. Ciri dari teks anekdot sekali ya anak-anak. Selanjutnya pokok-pokok bahasan teks anekdot. Ada 3 pokok bahasan. Yang pertama, masalah yang dibahas. Apa sih masalah yang dibahas? Misalnya apa ya? Korupsi. Korupsi kan melibatkan orang penting. Katakanlah ketua KPK, atau bisa juga Polri, atau bisa juga presiden lantaran terlibat masalah korupsi. Nah, intinya itu. Lalu unsur humor. Unsur humor yang diangkat apa? Misalnya presiden melakukan korupsi untuk membeli susu cucunya. Ya, itu kan misal bisa. Itu sindirannya seperti apa? Kritik yang disampaikan. Yang terakhir, misalnya seperti tadi susu untuk untuk cucunya ya. Kan gaji presiden itu tinggi. Kenapa masih bisa korupsi memakai uang negara untuk membeli susu daripada cucunya tersebut? Nah, kritik yang disampaikan harus secara halus dan juga bersifat menyindir seperti itu. Kenapa tidak pakai uang proyek saja ataupun uang istri seperti itu? Itu kan merupakan sindiran uang istri, karena bagaimana tidak, presiden sekarang di Indonesia itu laki-laki. Apabila seorang laki-laki tidak bekerja keras, tidak menghidupi secara menafkahi lahir dan batinnya, nah salah satunya dengan keuangan, kan itu malu sendiri. Itu juga merupakan sebuah kritikan atau ejekan atau sindiran. Ya, ini intermezzo saja ya. Lalu selanjutnya yaitu contoh pertama. Contoh pertama yaitu dosen yang menjadi pejabat, yang juga menjadi pejabat. Di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, 2 orang mahasiswa sedang berbincang-bincang. Tono mengawali, "Saya heran dengan dosen ilmu politik. Kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri." Udin menjawab, "Ah, begitu saja diperhatikan sih, Ton." Tono bertanya, "Ya, Udin tahu sebabnya?" Mohon maaf, ini kurang tanda tanya ya. Seharusnya ada tanda tanya karena kalimat tanya. "Ya, Udin tahu sebabnya." Udin menjawab, "Barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri." Tono menimpali, "Bukan itu sebabnya, Din. Sebab dia juga seorang pejabat." Udin bertanya bingung, "Loh, apa hubungannya?" Kurang tanda tanya lagi ini. Mohon maaf, kesalahan. Tapi tidak apa, nanti Bapak benarkan.
Dan juga Bapak kirimi hal yang benar ya. Tono. Ya, kalau berdiri takut kursinya diduduki orang lain. Udin bertanya-tanya kebingungan. Nah, sampai sini contoh bahasan pokok yang kita pahami bersama. Masalah yang dibahas apa? Dosen dan jabatannya. Jabatannya yang mana? Jabatannya sebagai dosen. Ya, benar. Lalu yang kedua unsur humor. Unsur humor kalimat penutup anekdot sebagai jawaban mengapa sang dosen tidak pernah mau berdiri dari tempat duduk kursinya. Dari tempat duduknya, mohon maaf. Ternyata kalau dia berdiri, takut kursinya diduduki orang lain karena jabatannya sebagai dosen tersebut. Kritik yang disampaikan, kritikan pada para pejabat yang takut kehilangan jabatannya atau tidak mau diganti oleh pejabat yang baru. Itu pokok bahasan mengenai contoh cerita satu tadi ya, dengan judul dosen yang juga menjadi pejabat. Sudah. Lalu ada contoh kedua. Contoh kedua, cara keledai membaca buku. Saya bacakan. Alkisah, seorang raja bernama Timur Leng menghadiahi Nasruddin seekor keledai. Nasruddin menerimanya dengan senang hati. Namun, Timur Leng memberi syarat agar Nasruddin mengajari terlebih dahulu keledai itu agar dapat membaca. Timur Leng memberi waktu 2 minggu sejak sekarang kepada Nasruddin. Nasruddin menerima syarat itu dan berlalu. Sambil menuntun keledai itu, ia memikirkan apa yang akan diperbuat. Jika ia dapat mengajari keledai itu untuk membaca, tentu ia akan menerima hadiah. Namun jika tidak, maka hukuman pasti akan ditimpakan kepadanya. 2 minggu kemudian ia kembali ke istana, tanpa banyak bicara. Timur Leng menunjuk ke sebuah buku besar agar Nasruddin segera mempraktikkan apa yang telah ia ajarkan kepada keledai. Nasruddin lalu menggiring keledainya menghadap ke arah buku tersebut dan membuka sampulnya. Si keledai menatap buku itu. Kemudian sangat ajaib. Tak lama kemudian, si keledai mulai membuka-buka buku itu dengan lidahnya. Terus menerus lembar demi lembar hingga halaman terakhir. Setelah itu, si keledai menatap Nasruddin seolah berkata, ia telah membaca seluruh isi bukunya. Lanjutan, demikianlah keledaiku sudah membaca semua lembar bukunya, kata Nasruddin. Timur Leng merasa ada yang tidak beres dan ia mulai menginterogasi. Ia kagum dan memberi hadiah kepada Nasruddin. Namun, ia meminta jawaban. Bagaimana cara mengajari keledai membaca? Nasruddin berkisah. Sesampainya di rumah, aku siapkan lembaran-lembaran mirip buku, lembaran besar mirip buku. Aku sisipkan biji-biji gandum di dalamnya. Keledai itu harus belajar membalik-balik halaman untuk bisa memakan biji-biji itu. Kalau ditemukan biji gandumnya, ia harus membalik halaman berikutnya. Kalau tidak ditemukan biji gandumnya, ia harus membalik halaman berikutnya. Itulah yang ia lakukan terus sampai ia terlatih membaca, membalik-balik halaman buku itu. Namun, bukankah ia tidak mengerti apa yang dibacanya? Tukas Timur Leng. Nasruddin menjawab, memang demikianlah cara keledai membaca, hanya membalik-balik halaman tanpa mengerti isinya. Jadi, kalau kita juga membuka-buka buku tanpa mengerti isinya, berarti kita sebodoh keledai, bukan? Kata Nasruddin dengan mimik serius. Nah, terakhir nih, tugas. Cobalah menganalisis isi pokok teks anekdot. Cara keledai membaca buku. Analisis pokok teks anekdot. Tadi masalah, lalu unsur humor, lalu
apa yang terakhir, Bapak agak lupa. Nah, kritik yang disampaikan. Nah, berikanlah pendapatmu dan buktikanlah bahwa anekdot tersebut berisi kritik terhadap suatu masalah atau tokoh publik yang disampaikan secara halus melalui humor singkat tersebut. Nah, untuk tugas, Bapak beri kelonggaran sampai pertemuan berikutnya. Lalu kita bahas bersama. Dan selanjutnya kita akan masuk ke materi berikutnya setelah membahas tugas tersebut. Apakah ada pertanyaan? Ya, bila mana tidak ada pertanyaan, untuk pengenalan materi pada pagi hari ini, Bapak ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, yang seikhlas-ikhlasnya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.